Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Nabila dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan jelaskan modul praktikum jaringan komputer yang saya buat. Modul 1 yang berjudul Jaringan Komputer dan Konfigurasi Jaringan. Pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain. Fungsinya yaitu mengamankan data, mempercepat pindah data, menjaga informasi, media komunikasi, reliabilitas tinggi, dan berbagi sumber daya. Jenis-jenis jaringan komputer ada PAN, Personal Area Network, LAN, Local Area Network, CAN, Campus Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Selanjutnya, ada topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Berikut merupakan jenis-jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi ring. Yang kedua ada topologi bus. Yang ketiga ada topologi mesh, topologi star, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, dan topologi hybrid. Selanjutnya, koneksi jaringan. Koneksi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu koneksi secara fisik atau physical connection, dan koneksi secara logis, logical connection. Selanjutnya, network media. Network media atau biasa disebut media transmisi adalah perangkat yang digunakan dalam jaringan komputer sebagai sarana penghubung. Media transmisi akan menghubungkan masing-masing perangkat sehingga perangkat tersebut dapat saling terhubung. Media transmisi ada dua, yaitu kabel dan nirkabel atau wireless. Kabel seperti tembaga dan fiber optik. Sedangkan wireless ada Bluetooth, Wi-Fi, NIC, dan USB. Masuk ke modul 2, yaitu peralatan jaringan. Berikut merupakan peralatan yang ada pada jaringan, yaitu repeater, hub, bridge, switch, router, access point, wireless network adapter, antena, dan juga modem. Masuk ke modul 3. Modul 3 yang berjudul pengkabelan. Jaringan komputer adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Dalam hal ini diperlukan alat penghubung agar perangkat dapat dijalankan dan dapat saling berkomunikasi. Berikut adalah jenis-jenis kabel jaringan komputer. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel ini terdiri dari dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Yang kedua ada kabel unshielded twist pair atau kabel UTP. Kabel ini merupakan sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terbagi dari 4 atau lebih pasang kabel. Yang ketiga ada kabel shielded twist pair atau kabel STP. Secara fisik kabel ini sama dengan unshielded, tetapi perbedaannya sangat besar. Dimulai dari konstruksi kabel yang mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Yang keempat ada kabel serat optik atau fiber optik. Jenis kabel ini merupakan kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Fiber optik memiliki dua mode transmisi, yaitu single mode dan multimode. Selanjutnya, berikut merupakan macam-macam kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight through. Untuk kabel tipe ini memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada kabel crossover. Untuk kabel tipe ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama.
Yang ketiga ada kabel rollover. Kabel ini memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda, hampir sama dengan tipe strike, trough, namun tipe kabel ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dan printer. Switch dengan proyektor. Kita masuk ke modul keempat dengan judul IP address. IP address atau Internet Protocol Address, atau biasanya disebut dengan alamat IP, adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Alamat IP memiliki dua fungsi utama, yaitu host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengalamatan lokasi. Berikut merupakan fungsinya, yaitu sebagai identitas alamat perangkat, sebagai alamat identifikasi, dan sebagai alat mencari interface atau host. Selanjutnya, jenis IP address. IP address terbagi menjadi dua, yaitu private dan public. IP address private merupakan jenis IP address yang biasa digunakan oleh komputer untuk jaringan layar lokal atau LAN. IP address memungkinkan pengguna alamat yang sama dengan syarat satu dan jaringan lainnya tidak saling terhubung dalam jaringan lokal. Sedangkan IP address public adalah jenis IP address yang dapat diakses dengan jaringan internet dan dapat dimiliki oleh segala perangkat yang ditujukan pada khalayak umum. Contoh yang digunakan adalah server website, server email, dan router Wi-Fi. Yang selanjutnya ada netmask. Netmask atau subnet mask adalah istilah teknologi informasi yang berupa 32 bit bilangan biner yang digunakan untuk membagi alamat IP address, membedakan home network ID dan host ID, atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner, dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Selanjutnya ada unicast, multicast, dan broadcast. Dalam pengelompokan komunikasi IP broadcast bisa juga dikategorikan sebagai unicast, multicast, dan broadcast. Kategori IP berdasarkan kelompok komunikasi, yaitu one-to-one atau disebut unicast, one-to-many disebut multicast, atau one-to-all yaitu broadcast. Broadcast. Alamat IP ini digunakan mengirim atau menerima informasi dari host yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. Cara kerjanya yaitu host cukup mengirim ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima paket tersebut. Selanjutnya, IP address assignment. Dalam melakukan konfigurasi IP address pada komputer bisa dilakukan dengan cara statik dan dinamik. Kita masuk ke modul kelima, yaitu subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau, subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Tujuan dari subnetting yaitu mengefisienkan pengalamatan, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempelkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak, mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan, mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network, untuk mengefisiensikan alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address.
Fungsi dari subnetting yaitu mengurangi lalu lintas jaringan, teroptimasinya untuk kerja jaringan, pengelolaan yang disederhanakan, membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Prosesnya, untuk melakukan proses subnetting, kita akan melakukan beberapa proses antara lain. Menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask, menentukan jumlah host per subnet, menentukan subnet yang valid, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet, dan menentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Yang keenam, ada subnet mask. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi yang membagi network dan host atau sebagai penentu porsi network ID dan host ID pada deretan kode biner dan menentukan alamat tujuan paket data apakah lokal atau remote. Berikut merupakan subnet mask default untuk masing-masing IP address. Terdapat 3 kelas A, B, dan C. Subnet mask diperlukan oleh TCP atau IP untuk menentukan apakah suatu jaringan yang dimaksud adalah termasuk jaringan lokal atau non-lokal. Terdapat aturan dalam membuat subnet mask, seperti yang ada pada gambar ini. Angka minimal untuk network ID adalah 8 bit. Angka maksimal untuk network ID adalah 30 bit. Yang ketiga, karena network ID selalu disusun oleh deretan angka-angka 1, hanya 9 nilai saja yang mungkin digunakan di tiap oktet subnet mask, termasuk 0. Tabel berikut ini adalah kemungkinan nilai-nilai yang berasal dari 8 bit. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya, perhitungan subnetting. Perhitungan subnetting dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah, yaitu jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan alamat host broadcast. Modul ke-6 yaitu subnetting VLSM. Ada 2 teknik perhitungan subnetting, FLSM dan VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Manfaat subnetting. Semakin banyak host terkoneksi, terjadi trafik yang semakin besar pada jaringan tersebut. Sebuah LAN dengan 254 host akan memiliki performansi yang kurang baik dibandingkan dengan LAN yang hanya mempunyai 62 host. Selanjutnya, pembentukan subnet. Konsep subnetting adalah membagi jaringan besar tunggal ke dalam subnet atau sub-sub jaringan. Proses dilakukan dengan memakai sebagian bit host ID untuk membentuk subnet ID dengan mengurangi jumlah bit host ID. Dengan demikian, jumlah bit yang digunakan untuk host ID menjadi lebih sedikit. Terdapat 2 cara pembentukan sub-sub network. 1. Pembentukan berdasarkan jumlah jaringan. 2. Pembentukan berdasarkan jumlah host. Selanjutnya kita masuk ke modul 7 tentang OSI layers. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar, yaitu TCP/IP yang memiliki 7 lapisan jaringan yang berbeda. Model OSI layers. OSI layers memiliki 7 lapisan yang berbeda yang memiliki fungsinya masing-masing.
Layer yang pertama adalah layer ke-7, yaitu application layer. Lapisan ini yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna. Layer selanjutnya ada presentation layer. Yang ketiga, session layer. Yang keempat, transport layer. Yang kelima, network layer. 6, data link layer. Dan yang terakhir ada physical layer. Selanjutnya, modul terakhir yaitu modul 8. Tentang kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Pertama, tentang komponen hardware. Hardware atau perangkat keras adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Bisa dikatakan hardware adalah peralatan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input dan proses output. Contohnya seperti RAM, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Fungsinya yaitu mengolah data atau informasi, menerima output, memberi output, menyimpan informasi maupun data. Jenis-jenis hardware ada input device, output device, perangkat proses, storage device, perangkat tambahan. Selanjutnya ada network media. Network media merupakan media transmisi yang digunakan dalam jaringan. Media transmisi dibagi menjadi wireless, kabel UTP, dan fiber optik. Namun sekarang dalam dunia jaringan media transmisi yang sering digunakan yaitu kabel dan wireless. Komponen software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu atau yang biasa disebut dengan perangkat lunak. Perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik. Fungsinya sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik, mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer, sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer, sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang ada dalam bahasa mesin, mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Jenis-jenisnya ada sistem operasi. Sistem operasinya yaitu MS-DOS atau Disk Operating System, sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, dan sistem operasi Mac OS. Yang kedua, ada bahasa pemrograman. Yang ketiga, program aplikasi. Selanjutnya ada protokol atau aturan. Protokol adalah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol jaringan menyediakan sarana bagi komputer untuk berkomunikasi di jaringan. Yang terakhir ada OSI model atau TCP/IP model. Model OSI dan TCP/IP adalah model atau arsitektur yang dijadikan acuan dasar dalam membuat dan mengembangkan jaringan. Pengertian lainnya, model OSI dan TCP/IP adalah suatu pola yang dijadikan standar dalam perangkat networking sehingga satu perangkat dapat compatible atau cocok dengan perangkat lainnya. Berikut merupakan OSI model dan TCP/IP. Ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.